Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Persona Tarot Reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu pasti baik-baik saja. Untuk yang belum subscribe dan baru datang, selamat datang. Semoga channel ini bisa jadi channel kesukaan kamu. Untuk yang sudah sering nonton, terima kasih ya, kamu selalu mendukung Sora. Hari ini Sora tetap masih izin karena Sora masih sakit. Jadi selama kalau suaranya masih bindeng, masih nge-pause video, itu karena memang masih sakit. Jadi mempause untuk batuk atau buang reak atau membuang cairan-cairan dari tubuh saya ya. Jadi mohon jangan marah ya. Dan hari ini kita akan melakukan general reading. Sebelum kita mulai, Sora mau ingetin lagi ya, kalau kamu merasa kamu belum siap untuk dengerin general reading, belum siap untuk mendengar pembacaan apa adanya, sebaiknya jangan ditonton daripada kamu emosi, mengeluarkan emosi kamu di kolom komentar, menyerang readernya, menyerang orang lain, itu malah jadi nggak positif buat Sora ya. Dewasakanlah dirimu gitu loh. Ini adalah channel, ini adalah rumahnya Sora gitu loh. Rumah untuk kita semua, yuk kita berbagi yang positif ya. Kalau kamu emosi mending jangan ditonton. Sora agak gimana gitu loh. Sedih juga gitu loh ngelihatnya gitu loh. Kenapa sih gitu loh? Kok negatif banget gitu loh. Nah, hari ini kita akan baca-baca dengan tema yang gimana ya? Temanya mungkin simpel karena dari kemarin kan Sora dikejar dengan orang-orang yang kepengen set gitu ya. Maunya yang kayak udah nggak mau lama-lama lagi, banyak yang nggak sabaran. Hari ini kita mau coba lihat ya. Ada seseorang yang kepengen set sama kamu ya. Nah, Sora akan men-spoiler bahwa nanti kamu cocokin lagi situasinya gitu loh. Apakah memang dia orang lama atau orang baru? Kamu sesuaikan lagi. Kamu yang akan tahu dari ciri-cirinya. Kalau orang baru ya berarti nanti akan berkenalan. Kalau orang lama ya mungkin saja dia akan kembali. Tolong dicocokin ya. Jadi jangan nanya lagi, Kak itu orang lama atau orang baru. Disimak dari awal sampai akhir, jangan di skip biar paham ya. Oke. General talent reading, dia yang kepengen set sama kamu. Nah, kita mau lihat dulu siapa dia ya. Oke, ada di Hierophant ya. Sora melihat di sini ya. Kamu akan berdealing dengan seseorang yang Sora lihat di sini, kalian itu mempunyai latar belakang yang sama ya. Antara kalian memang misalnya dari sama-sama suku yang sama, kalian dari keyakinan yang sama, tapi di sini ada latar belakang tradisi yang sama. Misalnya sama-sama suku Jawa, sama-sama suku Sunda, atau punya keyakinan yang sama. Ya, di sini juga menandakan bahwa kalian bisa saja bertemu dengan dia itu adalah ketika ada acara keluarga, pestanya keluarga, yang nikah lah, yang ulang tahun lah gitu ya, atau dari suatu acara keagamaan bersama-sama. Ya, jadi kan biasanya dalam suatu agama ada acara, nah kamu di sana bertemu dan berkenalan dengan dirinya dia. Ya, atau memang masih dikenalkan dari anggota keluarga juga gitu ya. Kalau Sora lihat di sini ya, di sini menekan indikasi adanya keluarga dan tradisi yang kencang ya. Itu adalah awal mula pertemanan kalian atau perkenalan kalian ya. Kalau yang nggak suka ikut kegiatan keluarga atau nggak suka ikut kegiatan agamanya, silakan mulai ikut kalau mau ketemu sama orang yang set ini. Sambil kamu berafirmasi dan berdoa semoga yang set ini untuk kamu ya. Yang berikutnya adalah judgment ya. Orang ini kalau Sora lihat memang orang yang sudah orang yang selama ini sudah lama mencari seseorang yang memang dia merasa bahwa orang ini adalah seseorang yang baik gitu ya. Jadi dia selama ini mencari seseorang yang bisa diharapkan gitu ya. Orang yang menurut dia sesuai dengan value-nya dia, seseorang yang menurut dia adalah seseorang yang bisa fokus untuk membangun masa depan sama dirinya gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini punya cara berpikir yang berbeda terhadap namanya konsep keluarga atau pernikahan ya. Jadi dia pingin membuat pembaharuan, dia nggak pengen sama lagi dengan orang-orang zaman sekarang gitu loh. Dia punya konsep dan pikiran dia sendiri yang belajar dari pengalaman. Bisa saja dia berasal dari keluarga yang broken home misalnya, atau orang-orang di sekeliling dia banyak yang mengalami broken home atau mengalami pernikahan yang nggak lancar lah, perceraian, perselingkuhan, atau keluarganya dia sendiri. Nah, dia tidak menginginkan hal itu terjadi sama keluarganya dia gitu loh. Jadi dia pingin membuat atau memutus tali karma yang tidak baik di dalam dirinya dia. Dia tidak mau sampai berpisah, bercerai, atau anak tuh jadi anak keluarga broken home, nggak keurus dan sebagainya. Karena Sora melihat di sini ada perubahan paradigma.
yang dia pingin datang, dia pingin mencari seseorang yang dia yakini bakal bisa merubah paradigma itu, merubah siklus itu, merubah karma itu, karena Sora merasa kenceng ada karma di dalam keluarganya seperti itu. Ada Nine of Swords ya, sorry. Nine of Swords adalah menandakan seseorang yang selama ini telah banyak overthinking, telah banyak kepikiran ya. Orang ini banyak beban pikiran ya, yang dia ingin melepaskan beban pikiran itu dan fokus sama masa depan ya. Jadi salah satunya kenapa orang ini kayak kalau Sora lihat cukup telat atau lama membina suatu hubungan gitu loh ya, yang ke arah serius, karena dia memang orang yang sangat tipe beberapa dari mereka tipenya overthinking atau tipenya mikir jauh banget ke depan ya. Jangan sampai membuat kesalahan lagi yang menjadi di masa depan malah bikin segala sesuatu lebih rumit ya. Jadi orang ini memang berpikir sangat jauh ke depan gitu ya, kalau Sora lihat di sini. Nah, banyak juga yang sedang dalam proses untuk memulihkan stres atau depresi atau banyak masalah dalam hidupnya dia. Orang ini punya konsep tentang bagaimana sebuah kebahagiaan. Dia ingin sekali mencari seseorang yang bisa berharmoni gitu ya, sama-sama punya harapan yang positif, sama-sama punya visi misi yang sama-sama gitu ya, buat masa depan gitu ya. Dia pingin kalau sampai menikah itu adalah proses yang paling bahagia di dalam hidupnya dia, untuk dia dan untuk pasangannya dan untuk anak-anaknya dan keluarganya. Karena itu tadi, Sora merasakan ada banyak yang mengalami sudah terlalu banyak melihat keluarga, pernikahan, anak-anaknya tidak bahagia dalam konsep ketika berkeluarga gitu loh. Jadi sekarang saatnya dia sudah kepingin bangkit, sudah kepingin mencari seseorang yang memang dia rasa sudah tepat untuk itu semua ya. Nah, orang ini juga adalah orang yang to the point ya. Orangnya komunikatif, to the point, menyampaikan apa yang dia pikirkan dan aspirasi dia langsung kepada poinnya ya. Pemikiran dia kritis dan tajam ya. Jadi ketika dia mempertimbangkan seseorang, yang dia pertimbangkan juga adalah ketika dia berkomunikasi sama orang itu, yaitu kamu gitu ya. Dia melihat bahwa bagaimana orang itu kalau berkomunikasi sama dia, cara pikirnya sama atau tidak, orangnya tegas atau tidak gitu ya. Orang ini cenderung punya sikap yang dia kepingin tegas gitu loh. Tegas dalam artian kayak kalau mau arahnya A, kalau mau arahnya B gitu. Oke. Sekarang kenapa dia kepengen set gitu ya? Oke, yang pertama adalah ada The Sun. Dia merasa dia sudah dalam periode di mana dia sudah cukup berhasil dan sudah cukup independen di dalam hidupnya dia. Ya, dia merasa ini adalah waktu terbaik, usia paling produktif untuk dia. Ya, dia merasa seperti itu. Ini kayak saat yang tepat lah ya. Dari segi kematangan secara umur, kematangan secara pikiran, kematangan secara ekonomi dan sebagainya, dia merasa ini adalah momentum yang tepat ya. Dia merasa ini masih, karena dia berpikir kayak nanti kalau aku kelamaan, nanti anakku udah keburu terlalu kecil, akunya sudah umur berapa kayak gitu. Jadi dia merasa bahwa ini adalah momentum yang tepat gitu. Ini adalah saat yang tepat ketika dia merasa bahwa ini aku udah siap untuk memulai seseorang yang baru. Karena Sora udah lihat kan, orang ini tuh lama merenung dan worry sama yang namanya konsep pernikahan. Jadi dia merasa ini sudah saatnya gitu loh ya. Dia sudah bisa lebih bahagia sekarang kalau Sora lihat di sini. Ya. Dan di sini dia ingin menyempurnakan apa yang sudah ada di dalam hidupnya dia. Dia merasa dia sekarang sudah butuh seseorang yang bisa selalu menemani dia dalam suka dan duka. Di sini kalau Sora lihat, dia merasa dia membutuhkan sebuah support system ya, yang bisa menemani dia, bisa sama-sama maju gitu loh. Karena Sora melihat di sini banyak dari mereka yang merasa bahwa setangguh-tangguhnya mereka, sekuat-kuatnya mereka, dia gak bisa sendiri gitu loh. Dia tetap butuh orang lain, dia tetap butuh kamu, tetap butuh pasangan gitu loh. Yang kalau Sora lihat di sini ya, tetap merasa butuh seseorang ya. Dan dari lingkungannya juga udah bilang kayak, ayo ini saatnya pertimbangan biar kamu ada seseorang yang bisa berbagi gitu ya. Dia berharap bisa ketemu sama seseorang yang bisa berbagi kalau Sora lihat di sini. Lalu ya, kita mau lihat ya, kenapa dia kepengen set sama kamu. Satu, dia melihat kamu adalah orang yang tahan banting ya.
Dia melihat, ya, kamu adalah seseorang yang tidak melihat seseorang cuma dari materialnya saja, ya. Dia melihat bahwa sepanjang perjalanan mungkin kalian akan berdekatan nanti, gitu loh ya. Kamu adalah seseorang yang setia, ya. Kamu menerima apa adanya, baik susah maupun senang sama-sama, gitu loh ya. Dari awal kamu mengenal dia pun, kamu nggak tahu apa yang dia punya, kamu tetap menerima dia, gitu loh. Dengan apa adanya pun, kesederhanaan dia pun, kamu menerima dia. Kamu juga menjadi orang yang mensupport keluargamu, mensupport lingkunganmu yang mungkin butuh. Kamu pun jadi tulang punggung keluarga gitu. Kamu pun orang yang tahan banting dan kuat, ya. Selain dari itu, dia merasa kamu orang yang punya value, ya. Orang yang punya value, orang yang kayak kamu adalah seorang pejuang, orang yang tidak akan menyerah, ya. Apalagi namanya finansial gitu ya. Kamu orang yang rajin bekerja, berhati-hati gitu ya. Mental kamu itu kuat. Dia butuh dan dia menyukai seseorang yang punya mental yang baik, ya. Mental kamu di sini tuh mental pejuang gitu. Jadi kalau cuman masalah-masalah yang ada, kamu sudah pernah ditinggalkan sendirian, kamu sudah pernah harus berjuang sendiri dan kamu bertahan gitu loh. Dia tahu bahwa kamu adalah seseorang yang tangguh gitu ya. Selain itu, dia merasa kamu adalah orang yang sangat optimis. Kamu membawa positivity di dalam hidupnya dia. Dan ketika kalian banyak komunikasi, banyak bicara, dia melihat bahwa kamu adalah orang yang punya banyak visi dan misi yang sama dengan dirinya. Kalian punya dua sisi yang sama, kalian punya harapan yang sama. Kamu menjadi diri kamu apa adanya, dia menjadi diri dia apa adanya. Dan sehingga dia merasa buat kedepannya itu sangat possible buat kita bisa jalan sama-sama. Dia melihat ada satu positivity di dalam diri kamu, ya, yang dia merasa bahwa berkomunikasi dengan kamu, hal-hal yang ketika satu visi dan misi akan lebih mudah bergerak dan berjalan ke dalam satu tujuan yang sama. Ace of Wands, dia juga melihat kamu orang yang berorientasi terhadap aksi dan gerak, ya. Kamu orang yang ingin melakukan effort. Jadi bukan cuman kamu membiarkan dia yang effort, kamu juga ingin melakukan suatu effort. Sama-sama usaha, ya. Dan di sini ada satu semangat yang yuk sama-sama berjuang sama-sama, ya. Banyak juga dari kalian yang mengconsider kalau memang harus pindah ke kotanya dia atau pindah ke tempatnya dia pun nggak apa-apa gitu loh. Tapi artinya di sini ada sebuah semangat yang besar, yang dia melihat bahwa dia butuh orang dengan semangat yang kuat, dia butuh orang yang positif, dia butuh orang yang tangguh gitu loh. Yang Sora lihat di sini. Yang berikutnya, dia juga melihat meskipun kamu banyak beban, meskipun kamu banyak tanggung jawab, ya, kamu tetap menjadi orang yang positif. Tadi kan Sora udah bilang, meskipun kamu harus sendiri menanggung keluarga, menanggung yang lainnya gitu ya, kamu sebisa mungkin bertahan sendiri, ya. Pejuang sejati, orang yang nggak pengen nyusahin orang lain. Kamu mandiri. Banyak dari kamu yang Sora lihat di sini nggak manja ya, maksudnya ya kalau memang harus dijalanin ya dijalanin aja gitu, nggak mau banyak drama dengan nangis apa segala macem gitu loh. Nangis ada, sedih ada, tapi kamu lebih kepada ini tanggung jawabku, berbesar hati. Jadi tangguh. Dan di sini kamu berbicara dan berpikir dengan sangat tegas. Daya pikir kamu, daya analisa kamu seperti divine masculine. Sora melihat di sini ada energi sepasang, divine feminine dan divine masculine. Kamu orang yang tegas, kamu orang yang juga mau jelas pemikiran kamu buat yang namanya masa depan, ya. Perencanaan bagus gitu loh ya. Dan segala sesuatu kamu ingin berkembang dari segi pemikiran, ya. Jadi kamu juga open minded, ya. Orang yang benar-benar tegas sama apa yang kamu mau, orang yang pegang omongan gitu, nggak yang hari ini ngomongnya B, besok ngomongnya A, besok ngomongnya C lagi gitu loh, ya. Ini yang membuat dia kayak, aku yakin nih sama seseorang yang dia tahu tangguh, dia tahu omongannya bisa dipegang, dan dia merasa langsung seperti ada perasaan bahwa dia bisa melihat dan merasakan kalau kamu tuh adalah orang yang dia bisa melihat, kamu orang yang bisa bertahan sama dia untuk waktu yang lama. Karena kamu orang yang setia, bukan cuma sekedar main-main, kamu orang yang berani gitu ya.
Artinya gini, kalau sudah mau sama seseorang, ada resiko ditinggal, ada resiko udahan, ada resiko pisah, ada resiko susah dan sebagainya, kamu siap gitu. Dia melihat kamu adalah partner yang bisa mengasisteni dia, menemani dia, bukan cuma masalah keluarga, banyak hal untuk mewujudkan mimpi. Dan sama-sama dia tahu kamu itu kayak bisa jadi teammate, bisa kerjasama gitu loh sama dia. Dan ada keseimbangan di sini ya. Dia melihat juga kamu orang yang punya pemikiran dan pertimbangan yang banyak. Sorry. Sehingga dia melihat bahwa untuk masa depan gitu ya, kamu juga punya perencanaan keuangan yang baik ya. Jadi dari berbagai aspek dia melihat lebih kepada analisa kualitas diri kamu yang semakin baik di mata dia ya. Oke. Sora punya stick di sini tentang stick personality. Ya, kita akan melihat stick personality dari orang ini. Sora akan membaca sticknya apa adanya. Ini ada yang positif, ada yang kurang. Mohon diterima dulu, mohon jangan diserang Soranya. Ya, ini bisa saja ada semua, bisa aja enggak. Ya, ini campur isinya. Ada yang positif, ada yang kurang. Ya, misalnya kayak gini nih. Ada yang bad temper, ada yang mature gitu. Campur aduk di sini. Oke? Ya. Kalau mau baca, kalau mau general reading, terima bacaan ya. Kalau kamu mau bacaan yang sesuai sama mau kamu, boleh beli kartunya, kamu bacalah suka-suka kamu ya. Boleh banget. Sora jualan kartunya kok ya. Beli aja di tempat Sora, nanti kamu baca suka-suka kamu ya. Atau perlu nih dibikinin paket pembacaan palsu, mau. Jadi paketnya adalah sudah pasti palsu gitu ya, rekayasa semua sesuai dengan yang kamu mau. Nanti Sora baca ini kayak gitu ya, dijamin kepalsuannya. Mau nggak kayak gitu? Sora sih nggak mau, tapi kalau kamu mau ya nanti kita bikinin paketnya. Tapi paling gampang baca aja sendiri sih, beli baca sendiri, bacain yang bagus-bagus kayak yang kamu mau ya. Oke, yuk dewasa yuk gitu. Oke, ada 4. Oke. Nah, di sini ada periode di mana dia itu kayak bisa orangnya itu indecisif. Indecisifnya itu lebih kepada kayak hari ini dia bisa bagaimana, besoknya dia bisa berubah gitu loh. Kadang-kadang ada periode dia itu moody, kalau Sora lihat di sini. Dia mau set sama kamu sih, tapi langkah pertama dan langkah berstepnya dia masih belum bisa tegasin mau seperti apa ya. Dan dia kesannya orangnya kayak cuek. Banyak di sini kesannya kayak cuek, mungkin kurang begitu gimana ya. Kalau Sora di sini bukan orang yang romantis banget sih sebenarnya. Kelihatan kayak orangnya cuek, kelihatan kayak orangnya apa adanya banget gitu loh ya. Oke, nah di sini kalau Sora lihat orangnya kalau udah sayang sama orang, dia itu akan cenderung ketergantungan. Ketergantungannya di sini lebih kepada Sora lihatnya seperti manja ya, dalam tanda kutip, yang kemana-mana maunya kamu temenin, kemana-mana maunya kamu urusin. Jadi lebih kepada kebergantungan sama kamu tuh seperti itu kalau Sora lihat ya. Terus kalau kamu nggak ada kabarnya dicariin gitu ya. Dan kadang-kadang suka ngambek ya. Apa ya, karena sisinya dia ada yang sedikit sensitif, kadang-kadang dia bisa suka ngambek gitu ya. Kamu lama balesnya, dia yang kayak, kamu lagi ngapain sih, kayak gitu, lagi sibuk ya, kayak gitu. Terus kamu nggak nyariin aku, nggak kangen ya, kayak gitu lah ya. Ya ngambek-ngambek gemoy ya. Ada eccentric style, orangnya agak eccentric gayanya dia ya. Entah pakai bajunya mungkin warnanya yang gonjreng lah, pokoknya dia punya gaya yang berbeda dan unik ya. Di sini juga Sora melihat ada orang yang humble. Gimana pun juga ada dari mereka yang humble dan tidak suka pamer dan lebih suka apa adanya. Jadi lebih down to earth orangnya ya. Apa adanya aja gitu loh. Kalau memang yang begitu ya begitu. Oke, kita mau lanjut lagi. Oke. Oke, di sini ada yang kalau Sora lihat adalah orang yang spiritualis ya. Dia banyak mengembangkan spiritualnya ya. Ada yang mungkin suka meditasi, ada yang mengalami proses spiritual awakening, banyak pengembangan diri, melakukan macam-macam. Ada yang mungkin suka yoga juga, meditasi dan sebagainya ya.
Personalitinya sangat outgoing, jadi kalau kamu ngobrol sama dia langsung gampang nyambungnya, langsung gampang matchnya gitu ya. Di sini ada orang yang money oriented. Money oriented di sini tadi Sora udah bilang, karena dia merasa bahwa salah satu fokusnya dia pingin berhasil secara finansial untuk keluarganya, ya. Jadi dia tidak pingin keluarganya mengalami satu kesulitan gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan di sini ada yang workaholic, ya. Di sini ada yang pekerja keras, gitu ya. Ada yang fokusnya itu sangat-sangat pekerja keras, sangat soal kerja dan kerja. Oke, kira-kira di sini apa yang akan terjadi ke depannya sama kalian? Oke. Ada energi codependency itu kan, akan ada yang punya ketergantungan, ya. Dia langsung dari awal kenal kamu dan dekat sama kamu, langsung punya ketergantungan sama kamu, ya. Jadi bucin ya, ada juga di sini yang bucin. Dan di sini ada yang langsung ngajakin engagement, ya. Langsung ada yang ngajakin minimal kita terikat dulu. Jadi langsung set ya. Jadi PDKT buat dia itu langsung ke arah kayak yuk kita langsung komitmen aja. Nah, ini kabar bagus nih, engagement ya. Terus habis itu ada yang akan bicara banyak dari hati ke hati ya. Sorry. Ini akan ada banyak pembicaraan yang langsung set to the point aja, maunya gimana, arahnya ke depan gimana, ekspektasinya ke depan gimana gitu ya. Kalian pernah lihat di sini. Dan di sini akan ada patience, ada akan yang dia punya gairah yang membara sama kamu ya. Terasa sekali. Ya memang dia tertarik sama kamu baik secara fisik maupun secara perasaan ya. Kalau yang Sora lihat di sini ada energi secara fisik atau secara perasaan yang membara, yang akan berujung kepada pernikahan. Oh, menarik sekali. Jadi memang benar-benar tim set gitu ya. Nah, yuk biar edisi kali ini biar sekalian puas sepuas-puasnya. Kita lihat juga ya. Sora, kira-kira dia seperti apa orangnya? Oke. Kita kan coba lihat ciri-ciri fisiknya dia ya. Ini adalah ciri-ciri fisik. Oke, ciri-ciri dia secara fisik kita mau lihat seperti apa. Oke, ada yang punya, kalau cowok dia ada yang punya facial hair, alias ada brewok kah, ada kumis kah gitu ya. Ya berarti sudah agak berumur juga orangnya ya. Ada thin body, ada yang tubuhnya kurus. Ada yang tingginya sedang-sedang saja. Ada orang yang mukanya agak bulat. Ya, di sini mukanya dia agak bulat. Ini bisa dapat satu, bisa dapat semua. Natural apa adanya. Jadi dia kalau make up, kalau perempuan juga nggak pakai kayak bulu mata palsu lah, pakai apa-apa yang palsu-palsu gitu ya. Jadi apa adanya aja gitu ya. Dua lagi deh. Aku ambilin aja ya, takut keluar semua. Rambutnya lurus, straight hair, dan ada yang kulitnya agak keputihan atau fair skin. Bisa dapat di satu orang semua atau bisa juga dapat nggak semuanya. Oke. Selalu ditanya, ada Sora, jadi kalau dia orang baru kapan dong dia datangnya ke aku? Terus habis itu kalau seandainya dia orang lama kapan dia balik ke aku? Kan selalu gitu tuh ya, biasa ya kan bunda-bundaku. Kita akan ambil 3 kartu, kira-kira kapankah doi akan meluncur kepadamu ya, kalau dia memang baru kenal atau mau balikan lagi. Oke. Ada March, ada di bulan Maret. Atau di sini aja kali ya. Ada yang lebih lama dari yang kamu pikirkan, sabar ya, tapi nanti kan langsung set. Dan ada yang in less than a month, kurang dari sebulan lagi. Nah itu salah satunya ya, Sahara ya. Oke, Sora, terus astrologinya apa? Oke. Aduh maafin ya, bengek banget ini. Oke. Di sini ada dari Aries, Libra, Cap, Aries lagi, Scorpio, Aquarius, Leo, dan apa ini? Capricorn. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri.
Oke, Sora, alfabet. Oke, kita kasih komplit hari ini ya kan? Nah. C, E, G, J, D, K, S, L, R. Oke, ada E, Q, Q, E, K. Oke, dikit lagi ya. Oke, V, I, K, dan U. Dicek nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, nama kota, plat nomor kendaraan, apapun yang ada alfabetnya mengandung ini. Oke Sarah, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil yang positif, buang yang negatif. Ya, nontonin Sora juga terus ada di TikTok, ada di Snack App. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya ya Sarah. Doain Sora cepat sembuh. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.